Baik Bapak Ibu, hari ini saya akan menjelaskan lanjutan tentang pembuatan flyer menggunakan Canva, terutama dalam menggunakan pengolahan teks atau objek gambar. Caranya, untuk sementara saya akan membuka dokumen baru kok dalam keadaan kosong ya. Untuk membuat kosong itu caranya klik tanda plus ini, kemudian klik tanda plus di tengahnya, akan terbuka lembar kerja kosong seperti ini. Misalnya saya ingin mengganti backgroundnya dulu ya. Caranya, saya di sini punya banyak background, nanti saya kasih linknya untuk di download. Di sini udah banyak nih ya background yang siap dipakai gitu. Misalnya saya pilih ini backgroundnya gitu. Kemudian saya masukkan objek misalnya tulisan ini kita klik teks. Di sini ada teks yang sudah disediakan oleh Canva. Misalnya saya milih contoh saja ini, yang ini ya, ini misalnya kan. Nah ini tulisan ini masuk dalam satu grup. Jadi kalau kita besarkan gitu, nah dia semuanya ikut besar dua-duanya karena dia tergabung dalam satu grup. Kalau kita ingin pisah antara tulisan satu dan kedua, caranya klik teksnya, kemudian di atas ini sebelah kiri ini ada tanda ungroup. Ini ungroup. Ya, jadi sekarang ada dua objek, yang atas dengan yang bawah gitu. Sehingga kalau kita pindahin, dia tidak ikut. Sayangnya di aplikasi Canva ini tidak bisa menyatukan atau membuat beberapa objek menjadi satu grup gitu. Ini sayangnya kelemahan dari Canva ya. Berbeda dengan aplikasi dalam laptop, misalnya dalam Corel atau dalam Photoshop, itu bisa dijadikan dalam satu grup. Kalau sudah terbiasa seperti ini, dia tidak bisa digrupkan lagi. Nah, tapi keuntungannya ini bisa kita pindahin di sini misalnya. Ini bisa di bawahnya gitu. Ya, karena dia bukan satu grup. Contoh misalnya saya ingin mengganti tulisannya dengan, saya sudah menjelaskan masalah makanan gitu misalnya ya, 4 sehat misalnya saja, 4 sehat, 5 sempurna gitu. Kemudian bisa kita atur mau warnanya atau mau hurufnya, terserah saja. Kemudian di sini yang bawah misalnya saya tulis ini terdiri dari misalnya. Kemudian saya mau ngambil gambar. Yang pertama misalnya nasi ya. Caranya klik tanda plus. Nah, kita sebaiknya jangan ke image. Kalau ke image ini gambar foto masalahnya. Kalau di image ini ya. Nah, caranya kita pilih plus, kemudian ilustrasi ini. Kemudian kita ketik di sini, karena kita mau mencari gambar nasi, kita ketik aja rice gitu misalnya ya. Dalam bahasa Inggris. Rice, kemudian nanti akan muncul gambar nasi ini. Misalnya saya pilih ini, klik itu, kita atur tempatnya. Taruh sini misalnya, contoh aja. Kemudian kita mau nulis tulisannya nasi, klik tanda plus, teks. Kemudian kita pilih yang ini saja. Kemudian kita pindahkan ke sini dan kita ganti dengan nasi gitu. Posisinya jangan ada di tengah tapi di kiri ini ya. Nah, ini gitu, nasi. Kemudian kita ambil lagi misalnya ilustrasi lagi. Kita cari, kita mau ngambil misalnya sayuran ya. Vegetable. Kita search, nanti akan muncul sayuran nih, contoh misalnya ini saja saya ambil gitu. Saya kecilin lagi, pindahin ke sini. Kemudian kalau kita mau mengcopy objek, misalnya tulisan nasi kita mau copy karena kita mau ngetik sayuran, biar tulisannya sama, kita klik nasinya, kita copy ini. Nah, dia akan muncul ada dua, kita pindahin ke sini, kita ganti dengan sayuran. Seperti itu. Kalau mau ngambil gambar lagi tinggal klik tanda plus lagi, kemudian ilustrasi lagi. Nah, kalau misalnya kita ingin mengambil gambar yang sudah kita download dari Google ya, maka caranya kita klik tanda plus, kemudian kita pilih image. Nah, kita nanti gambar yang sudah disimpan dari Google akan muncul di sini gitu. Ini saya banyak gambar-gambar yang sudah pernah saya buat dan saya download dari Google gitu. Nanti saya kasih linknya. Kalau misalnya kita ingin menggambar yang lain, kita klik ini ya, galeri, akan muncul seperti ini. Ada di mana gitu kan? Kita pilih.
misalnya di galeri, kemudian di album mungkin kita pernah nyimpen gitu, tinggal kita klik saja, tinggal pilih di folder apa adanya gitu. Kita bisa milih gambar-gambar yang sudah pernah kita simpan di HP kita. Ini misalnya saya mengambil banyak gambar, punya banyak gambar, tinggal kita pilih. Misalnya saya pilih gambar ini ya. Nah, ini formatnya dia PNG. Gambar itu kalau ingin transparan, maka formatnya harus PNG tulisannya. Jadi kalau kita masukkan di transparan gitu. Maksud saya transparan begini. Kalau kita klik ini mengambil gambar misalnya image ya, mengambil image dari Canva seperti ini dia tidak transparan itu. Gambar tangan tapi dia masih ada backgroundnya. Tapi kalau kita ingin gambarnya itu transparan, kita pilih format gambarnya, nanti ngambil dari Google itu yang formatnya PNG ya, PNG. Ini saya hapus seperti itu misalnya ya, ini gambar ini di sini misalnya. Jadi setiap kita mau mengambil gambar yang formatnya PNG, adanya di tanda plus ilustrasi gitu. Ilustrasi ini gambar-gambar yang bentuknya PNG, jadi dia backgroundnya tidak ada gitu. Misalnya kita pilih buah, kita cari misalnya fruit ya, fruit, nanti muncul buah gitu misalnya kan, gambar pisang atau gambar semangka misalnya, ini kita ambil. Nah, ini kita kecilin jadi bentuknya dia transparan gitu tanpa background ya, dan lain sebagainya. Nah kemudian kalau misalnya contoh ada eh, objek berupa lingkaran seperti itu ya. Ini kan kalau kita taruh sini lingkarannya menutup objek tuh. Karena apa? Karena lingkarannya adanya di atas objek yang ini ya. Misalnya taruh di sini nih. Orangnya ketutup dia oleh lingkaran karena lingkarannya adanya di atas gambar itu. Kalau kita ingin memindahkan lingkaran ini di belakang objek orang itu, maka caranya kita klik lingkaran ini, kemudian ada titik 3 di atas nih sebelah kanan ya, ada more gitu, klik ya, akan muncul seperti ini. Kemudian ada bring to back ini ya. Kalau kita sekali belum bisa, kita klik saya lagi. Kalau belum bisa, klik lagi gitu sampai dia muncul gambarnya. Jadi sekarang posisi lingkaran adanya di belakang gambar, kebalikannya ini sebelah kirinya. Ini berarti memindahkan objek di depan gambar objek yang lain gitu ya. Kemudian sebelah kirinya ini ada bentuk transparan. Misalnya lingkaran ini saya ganti warnanya ini ya. Nah ini yang atas ini untuk mengatur transparansi objek gambarnya. Tuh, makin kita geser ke kiri dia makin transparan gitu. Saya sering menggunakan tag file transparan ini untuk misalnya saya bikin kotak ya, pakai ilustrasi, kemudian save, kemudian bikin kotak gitu, saya kecilin misalnya. Nah ini untuk variasi aja. Kotaknya sekarang berada di atas objek. Untuk memindahkan ke belakang saya pilih klik segitiga-nya, kemudian saya klik ini, tekan berapa kali sampai benar-benar dia ada di belakang semua objek. Kita klik terus gitu sampai habis. Kemudian ini warnanya misalnya coklat gitu, kemudian saya bikin transparan gitu ya. Kemudian untuk mengatur warna ini bukan hanya segini ya, ini sedikit sekali. Kalau ingin banyak, klik tanda plus ini. Nah nanti kita bisa pilih warna di sini banyak. Hijaunya seperti apa, mau yang kayak gini, ini dan lain sebagainya. Atau biru, kita atur aja maunya seperti apa gitu ya, baru kita centang. Kemudian kemarin saya baca ada yang mengeluh, kok saya ada 2 halaman ya. Nah ini mungkin bisa terjadi tanpa disengaja. Ini Bu, Bapak, kalau kita geser ini dia akan memunculkan halaman kedua nih. Berarti sekarang kita ada 2 halaman dalam satu project. Kalau kita kecilin di drag ini, nah maka dia ada 2 lembar kerja. Ini yang pertama, itu yang kedua. Untuk menghapus yang mau yang mana yang dihapus. Kalau mau yang dihapus yang nomor 2 tinggal delete gitu. Berarti ada 1 halaman itu ya. Itu mungkin karena nggak sengaja kegeser ke kanan. Kira-kira itu teknik pengeditan teks atau objek di dalam Canva
Bapak Ibu bisa berkreasi sendiri membuat tampilan flyer ini dalam media pembelajaran. Terima kasih.